Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini kita akan mulai dengan praktikum tentang pemeliharaan ide. Ya. Jadi seperti anak-anakku ketahui semuanya, bahwasanya pada prinsipnya mirip seperti di ayam komersial itu, ya. Jadi mirip mulai dari kalau nantinya orientasinya pedaging ataupun mungkin orientasinya petelur, pemeliharaannya pada prinsipnya mirip, ya. Jadi saudara bisa nanti membandingkan dengan antara pemeliharaan di itik dengan di ayam. Pada prinsipnya hampir mirip sama saja lah, cuma berbeda sedikit aja, ya. Begitu. Namun sebelumnya kami sampaikan seperti biasa pada praktikum sebelumnya kepada pemilik video di YouTube yang saya ambil videonya, saya pergunakan untuk pembelajaran anak-anak saya. Ya, semoga dengan kerendahan hati saya mohon untuk diizinkan, ya. Jadi saya sekali lagi tidak menduplikasi YouTube Anda, tetapi pada prinsipnya saya adalah untuk pembelajaran anak-anak kami, ya. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum saya lihatkan tentang pemeliharaan itik, sebelumnya saya di sini juga sama seperti sebelumnya, tidak berpromosi dalam suatu link YouTube tertentu, tetapi pada prinsipnya adalah ini yang penting adalah memberi pembelajaran, memberi pemahaman, memberi wawasan kepada saudara. Harapannya saudara nanti bisa mengerti, dan kalau seandainya saudara nanti ke depan bisa mengaplikasikan ilmu ini, saudara tentunya tidak begitu mengalami kesulitan. Baik, kita mulai dari yang pertama, video yang pertama. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Agustin Polana. Saya adalah manajer produksi dan kesehatan hewan dari PT Putra Perkasa Genetika. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana beternak itik pedaging Gunsi 88. Itik pedaging Gunsi 88 adalah hasil persilangan dari packing dan kaki Campbell yang dibuat oleh PT Putra Perkasa Genetika. Jadi seperti contoh di video ini, jadi perusahaan ini membuat suatu itik yang terserah dinamain dia oleh apa. Pada prinsipnya dia mendapatkan suatu jenis atau strain itik yang didapatkan dari hasil persilangan antara itik packing dan itik kaki Campbell, di mana itik packing merupakan itik yang tipe pedaging, sedangkan itik kaki Campbell merupakan itik tipe petelur. Jadi mungkin saudara kalau bisa meraba kalau apa yang disampaikan ini mirip seperti pembuatan kemarin di ayam kampung joper, ya, di mana persilangan antara layer, ya, betina layer dengan jantan kampung, misalnya seperti itu. Itik Gunsi 88 ini sudah ditetapkan penetapan rumpun oleh Kementerian Pertanian. Untuk itu, mulai dari bagaimana cara untuk beternak, saya akan mulai dari yang pertama adalah yang harus diperhatikan oleh para peternak atau bagi pemula untuk beternak adalah izin tetangga. Apakah tetangga memperbolehkan untuk beternak di situ? Yang kedua adalah izin lokasi, apakah juga di tempat itu boleh RT, RW, pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah kontur tanah, apakah itu berbukit, datar, dekat air. Yang keempat adalah dekat dengan jalan raya, supaya kalau panen itu lebih mempermudah. Yang kelima yang pasti adalah suhu dan sirkulasi udara.
bagaimana bertiupnya angin karena sirkulasi udara sangat penting bagi kehidupan bebek. Bagian kedua, kita disinggung mengenai kontur. Jadi sebaiknya kalau saudara nanti punya lahan yang lokasinya pada tempat yang konturnya tidak rata, ya, sebaiknya saudara katakanlah daerahnya bergelombang atau cekung gitu, sebaiknya jangan diletakkan kandangnya di daerah yang terendah. Kenapa seperti itu? Supaya menghindari terjadinya banjir, ya, genangan seperti itu. Memang itik suka air, tetapi kan ini kalau pemeliharaan yang seperti model ini intensif, katakan seperti itu, ini cenderung secara umum adalah orientasinya adalah ke arah kering, ya. Memang itik adalah sekali lagi adalah tanah air, tetapi dengan model intensif ini diminimalkan untuk katakanlah airnya, misalnya seperti itu. Harus mempersiapkan kandang. Kandang itu kita harus tahu bagaimana pemeliharaannya, semi intensif atau intensif. Kalau semi intensif itu pemeliharaan secara kering dan sebagian terbuka atau diumbar. Kalau intensif itu benar-benar di dalam kandang sehingga disebut peternakan kering. Jadi seperti disampaikan tadi, ya. Jadi kalau yang umbaran, terutama anak-anakku yang dari Malaysia, umbaran itu dilepas wild, jadi liar gitu, ya. Cuma nanti dikendalikan oleh peternak, ya. Itu dilepas. Di Indonesia secara umum masih banyak dijumpai seperti itu. Jadi terutama di IT kayak digembalakan gitu, digembalakan, kemudian dari satu pertanian ke pertanian berikutnya. Jadi biasanya di tempat-tempat sawah yang habis dipanen biasanya seperti itu. Itu yang pemeliharaan ekstensif. Jadi dia digiring keluar mencari makan seperti itu. Cuma bedanya dengan di ayam kampung yang umbaran, kalau ayam kampung cenderung dilepas bebas mencari nafkah sendiri. Tapi kalau di itik lepas bebas tetapi dikendalikan oleh peternaknya, itu di ekstensif di itik. Kemudian yang kalau semi intensif itu seperti disampaikan tadi, ya. Jadi katakanlah tetap kayak seperti di kampung kemarin, ayam kampung kemarin, jadi kayak dilepas tapi ada batasnya, ya. Jadi ada batas, ada sebagian di kandang, sebagian ada tempat untuk yardnya di halaman seperti itu. Yaitu si semi intensif. Kalau seperti di dalam belakang background ini adalah yang intensif, ya. Intensif seperti ini. Tapi kalau saudara mungkin mau bangun kandang, kalau menurut saya seperti ini contoh atapnya. Ini seperti yang saudara dapatkan di perkuliahan tentang model atap. Tanggung, ini monitornya itu tanggung, terlalu pendek jarak antara satu atap dengan atap yang kedua. Ini tanggung, mending sekalian agak tinggi sekalian, mungkin lebih bagus, ya. Ini terlalu pendek. Mungkin dari koreksi yang mungkin atapnya mungkin seperti itu. Kemudian yang bisa dibuat untuk kandang adalah kandang yang sangat sederhana. Bisa dari baja ringan, bisa juga dari bambu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah membuat kandang dari timur ke barat. Karena agar matahari tidak masuk langsung ke dalam kandang sehingga membuat nanti itik itu menjadi tidak nyaman. Bagian ketiga yang harus kita perhatikan pada saat membuat kandang juga adalah luas kandang. Karena kita harus tahu berapa yang itik harus kita pelihara. Jadi luas kandang disesuaikan dengan stock density atau kepadatan daripada itik itu menempati di satu area. Kemudian kita akan persiapkan yang pertama bagaimana membersihkan kandang. Seperti disampaikan luas kandang tadi. Jadi luas kandang saudara bisa lihat dari bagaimana kelihatannya itik itu apakah berdesak-desakan atau tidak. Itu secara mudahnya seperti itu. Walaupun secara teoritisnya itu juga disebutkan bahwasannya bisa 10 ekor per meter persegi, terutama yang mungkin di fase-fase di katakanlah umur 5 sampai 10 mingguan misalnya seperti itu, ya. Sedangkan kalau yang dewasa katakanlah seperti itu bisa saja sekitar 4 sampai 5 ekor per meter persegi, ya. Tergantung nanti kita itu orientasinya untuk
berat berapa ya, sama seperti di ayam kemarin. Jadi kalau mungkin tidak terlalu besar, katakan otomatis kapasitasnya akan semakin banyak. Seperti disampaikan tadi secara sekilas adalah seperti itu. Pada prinsipnya adalah itu ilmu tidak istilahnya itu mutlak seperti matematika. Jadi saudara silakan sesuaikan situasi dan kondisi di lapangan bagaimana kondisi realnya, dan tentunya dengan sesuai dengan perkembangan dari IT itu sendiri. Pertama, kita harus sapu dulu supaya bersih. Kemudian yang kedua, kita siapkan desinfektan, disemprot di sekeliling kandang dengan atasnya, bawahnya untuk mengurangi mikroba. Kemudian yang ketiga, kita tabur kapur sebagai antiseptik juga. Kemudian penggunaan kapur ini sangat dianjurkan, terutama kandangnya adalah kandang yang postal ya, apalagi postalnya itu postal langsung ke tanah tanpa disemen ya atau dicor ya, itu sangat dianjurkan penggunaannya dengan ditaburi kapur tadi. Itu sangat bagus karena juga sebagai untuk membantu membunuh mikroorganisme ya, seperti itu ya. Tapi kalau mungkin panggung mungkin oke lah ya, tapi kalau mungkin yang terutama yang postal tanah itu yang mungkin sangat saya rekomendasikan untuk ditaburi kapur. Tentunya kalau semprot disinfektannya semuanya tetap dilakukan. Syukur kalau punya untuk fumigasi lebih bagus memang fumigasi ya, itu memang hasilnya lebih bagus karena bisa menjangkau seluruh bagian kandang yang mungkin tersembunyi. Tentunya saat tidak ada IT-nya ya, seperti nanti saudara akan lihat pada praktikum berikutnya tentang fumigasi. Yang keempat, kita tabur sekam yang rata dengan sekam kering untuk alas dari DOD yang akan datang. Kemudian kita persiapkan pemanasnya. Pemanas sebagai ganti dari indukan, bahwa pemanas itu juga ada 3 macam. Yang pertama adalah pemanas dengan LPG yang disebut brooder dengan gas atau tabung LPG. Yang kedua adalah kayu bakar. Yang ketiga adalah kotak dengan lampu. Saya ingatkan anak-anakku semuanya, jadi walaupun sudah katakanlah disemprot ataupun ditabur kapur tadi ya, setelah diberi liter ataupun mungkin sudah masuk dengan peralatannya ya, tempat pakan, tempat minum ya, kemudian kompor ataupun broodernya tadi atau lampunya, mungkin sebaiknya dilakukan sterilisasi kembali ya. Kenapa seperti itu? Kita kan tidak tahu apakah peralatan tempat makan, tempat minum, liter atau alas kandang tadi, kemudian juga kompor ataupun brooder pemanasnya ini steril, maka sebaiknya juga disterilisasi. Jangan sterilisasi setelah itu dimasukkan lagi peralatan atau dan sebagainya tadi masuk tanpa disterilisasi. Kemudian saya ingatkan, kalau saudara menggunakan brooder seperti contoh yang kedua tadi, menggunakan apa itu api yang membara tadi, katakanlah seperti itu, saya ingatkan harus hati-hati, terutama harus diperhatikan ventilasinya ya. Pergantian udaranya harus diperhatikan. Kenapa seperti itu? Karena tadi kan asapnya sangat begitu banyak ya. Jangan sampai kalau tertutup begitu rapat, asapnya ini terlalu banyak, lah itu nanti otomatis kekurangan oksigen ya, kebanyakan asap ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ya, bahwasanya seperti contoh ini tadi ya, saudara tentunya harus dipersiapkan seperti di ayam sama ya, tires dan sebagainya itu tetap kalau fase awal semuanya tetap kandangnya harus ditutup semuanya, tirainya ya. Kemudian baru dinyalakan pemanasnya ya, seperti itu. Kemudian sekali lagi seperti yang di asap tadi, harus ada suatu diperhatikan ventilasinya untuk tertutupnya tadi ya, karena asapnya begitu kuat ya. Dan bahkan kalau yang membara tadi itu kan tidak seperti kompor minyak ataupun kompor gas ya, ya katakanlah
tersentra pada satu tempat titik yang penting ada sumbernya di situ. Tapi kalau menggunakan tuku tadi kayu atau seperti itu harus diperhatikan, jangan sampai nanti kandangnya juga ikut terbakar, itu harus diperhatikan ya. Seperti itu. Ada juga yang sebetulnya menggunakan batu bara, bisa ya, menggunakan batu bara juga bisa, cuma ya harus diperhatikan briket batu bara istilahnya ya, briket batu bara untuk pemanas brooder itu juga bisa digunakan. Itu adalah pemanas yang sederhana. Kemudian kita siapkan air minumnya yang sudah dicampur dengan gula untuk menambah energi, di mana DOD itu ada pengiriman dari jauh. Kemudian kita siapkan, seperti saya sudah lihat tadi, jadi gula yang bagus mungkin gulanya seperti warnanya tadi kan kelihatan, warnanya kecoklatan, jadi gulanya gula merah ya. Mungkin kalau di Indonesia disebut jadi gula aren, katakanlah seperti itu. Jadi bukan gula putih ya, bagus gula merah seperti itu. Kemudian kalau nggak ada itu ya bisa digantikan seperti di ayam menggunakan sorbitol ya. Sorbitol itu ya seperti larutan gula juga fungsinya ya, seperti itu. Jadi sebagai sumber energi ya. Juga tempat pakannya. Selanjutnya kita menunggu kedatangan DOD-nya. Sambil menunggu kedatangan DOD, yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemanas itu dipasang 1 jam sebelum DOD datang dengan panas yang merata. Kemudian yang kedua adalah air minum yang sudah dicampur gula dimasukkan ke galon setengah liter, ditaruh di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian diberikan pakan juga di baki pakan yang diletakkan di dekat air minum, dan pakan itu sesuai dengan tabel yang nanti akan ada di dalam tayangan ini. Jadi sama seperti di ayam ya, jadi di awal pemberian pakan itu adalah sedikit-sedikit tapi memang sering ya. Jadi memang masa-masa paling kritis itu di awal, berarti saudara harus lebih sering mengontrol ke dalam kandang, melihat bagaimana perkembangan itik tadi ya, sehingga saudara tentunya harus lebih banyak untuk siap-siap ke kandang ya. Beda kalau sudah besar, nanti mungkin cukup 2 kali pagi dan sore. Pada saat DOD datang, dibawa oleh truk DOD, kita turunkan box DOD dan kita hitung, disesuaikan dengan surat jalan. Kemudian box dibawa ke dalam kandang dan kita timbang satu box itu berapa kilo. Pada saat kita sudah mencatat berapa kilo, kita kurangin dengan berat box. Nanti hasilnya akan dibagi dengan 80 ekor DOD sehingga kita tahu berat rata-rata DOD yang dikirim. Jadi seperti disampaikan di sini, ini ada perbedaan sedikit ya, mungkin ini itik dengan ayam. Biasanya kalau di ayam kan 102 seperti saya bilang kemarin. Kalau ayam isinya 1 box biasanya 102, tapi di itik ini isinya 80 ya. Mungkin bisa jadi kalau di tempat lain berbeda, tapi dari contoh ini isinya 80 ya. Seperti itu. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan itik selanjutnya. Setelah ditimbang, kita buka tutup box, kemudian kita seleksi apakah itu baik atau tidak, sehat atau tidak, apakah ada yang cacat. Begitu kita sudah selesai seleksi, kita juga sambil menghitung dimasukkan ke dalam pemanas. Setelah itu semua selesai, biarkan mereka beredar secara nyaman. Bila pemanas itu baik dan dia akan nyaman, DOD akan tersebar rata. Setelah itu kita tunggu 4 hari kemudian kita akan vaksin masuk ke tahap kelima. Tahap kelima yang harus diperhatikan adalah kesehatan hewan dan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah biosecurity, di mana mengurangi orang keluar masuk di dalam kandang sehingga mengurangi kontak penyakit dari luar ke dalam. Itik itu harus divaksinasi dengan yang pertama adalah
Jadi tentang biosecurity tadi ya mirip seperti di ayam. Jadi apalagi saudara peternakan apalagi jumlahnya besar ya, tentunya ikuti dengan biosecurity yang ketat, tentunya juga dengan sanitasi. Saudara nanti akan dapatkan di praktikum berikutnya tentang topik sanitasi dan biosecurity. Jadi prinsipnya adalah meminimalkan kontak dari dunia luar, orang yang tidak berkepentingan, kemudian burung liar ataupun mungkin ayam atau itik tetangga dan sebagainya, hewan-hewan liar dari tetangga masuk area kandang itu dilarang. Pada prinsipnya adalah meminimalkan kontak sumber penyakit-penyakit dengan hewan ternak, dalam hal ini itiknya. Jadi sama seperti di ayam kemarin ya, jadi mau masuk lokasi kandang, mobil tempat makan ataupun mungkin orang yang berkunjung bawa mobilnya harus tersterilisasi, demikian orangnya masuk lorong dan sebagainya. Itu mungkin langkah-langkah biosecurity yang ketat. Jadi kalau yang tidak berkepentingan betul ya tidak perlu masuk ke dalam kandang, kecuali memang sangat urgent ada kepentingan ya memang belum masuk dengan SOP yang atau standar operasional prosedur seperti yang disampaikan tadi. ND atau tetelo, yang kedua adalah flu burung atau AI, dan dua-duanya diberikan pada saat umur 4 hari. Vaksinasi ND diberikan melalui tetes hidung dan tetes mulut atau tetes mulut. Yang kedua, flu burung atau AI diberikan dengan suntik di bawah kulit. Kemudian seperti disampaikan di sini, jadi untuk vaksinasi seperti yang disampaikan oleh manajer di perusahaan ini tadi, dia merekomendasikan menggunakan vaksin ND dan flu burung ya. Saya ingatkan pula anak-anakku semuanya bahwasanya IT adalah lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam-ayam komersial itu ya. Jadi secara umum IT adalah daya tahannya lebih bagus ya. Dan kasus penyakit pada IT katakanlah seperti itu tidak istilahnya itu sekompleks seperti di ayam komersial ya ataupun ayam. Dan seperti direkomendasikan tadi vaksinnya 2 ND dan flu burung atau AI ya. Tetapi kalau menurut saya ya, terserah saudara nanti ya. Saudara nanti juga akan dapatkan mata kuliah tentang virologi yang hubungannya dengan penyakit Newcastle disease. Sepengetahuan saya untuk IT adalah tingkat kejadian baik mortalitas maupun morbiditas ya, angka kesakitan dan angka kematiannya adalah rendah pada IT. Tetapi perlu diingat kalau saudara memelihara itik dengan ayam berdekatan sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena itik seperti saya bilang tadi, itik adalah lebih tahan. Dan dia kalau terkena ND tanda petik gejalanya itu tidak begitu kelihatan, dan saya sampaikan tadi mortalitas dan morbiditasnya rendah. Ya makanya kalau dia terserang katakanlah itu walaupun di titer antibodinya ada berarti terkena ND, dia itu bisa nanti sebagai vektor yang bisa menularkan kepada ayam yang ada di sekitarnya dari kotorannya dan sebagainya ya. Jadi nanti ayamnya akan mudah terkena dan kematiannya tinggi. Tetapi ingat kembali ke tadi, kalau diitik kecil istilahnya itu angka kematian dan morbiditasnya ya. Dan perlu diingat, setahu saya kebanyakan vaksin-vaksin ND yang beredar itu adalah secara umum adalah ND yang notabene adalah ke arah ayam ya. Saudara nanti akan dapat mata kuliah di Viro ya, saudara nanti lebih detail di sana. Tapi yang jelas kalau di penyakit ND penyebabnya itu dari serogrupnya itu kalau di ayam itu paramyxo 1 ya. Jadi memang ND disebabkan oleh golongan virus famili paramyxo ya, paramyxo virus ya. Ya, itu paramyxo virus itu 1 sampai 9 di mana yang menyerang ayam itu hanya di paramyxo 1 ya. Sedangkan kalau IT itu lebih banyak ya. Kalau nggak salah IT itu di 4, 6, 8, 9 ya, jadi di paramyxo 4, 6, 8, 9 ya. Dan itu pun sekali lagi angka kefatalannya dan morbiditasnya
rendah, hanya paling sekitar 10%. Makanya kalau menurut saya sih terserah monggo mau divaksin atau tidak. Kalau saya sih sebetulnya tidak usah divaksin ND sih, no problem. Yang penting harus kita jaga sanitasi, biosecurity yang ketat, kemudian secara berkala mungkin seminggu sekali atau syukur lebih bagus 2 kali dilakukan semprot kandang dengan desinfektan yang aman pada saat ada itiknya. Jadi secara berkala sudah semprotkan kandang dan sekitarnya, walaupun ada itik tidak apa-apa, yang penting carilah desinfektan yang aman untuk ada ternaknya ya. Jadi kalau mungkin divaksin, kalau saya lebih rekom adalah flu burung. Flu burung memang saya sangat rekom ya. Kalau seperti disampaikan tadi, vaksinnya dia sekali, katakanlah 4 hari. Jadi seperti di ayam ya. Kalau dia tadi nyampaikannya kalau dipakai ND itu tetes hidung dan mulut. Kalau saya tetes mulut itu lebih susah ya, saudara nanti harus buka mulutnya. Mungkin ya menurut saya paling enak ya melalui tetes mata ataupun tetes hidung ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau di flu burung ya, flu burung itu memang vaksinnya adalah vaksin kill inaktif yang warnanya putih itu ya, aplikasinya melalui injeksi ya. Injeksinya mungkin tadi disampaikan betul, jadi subkutannya di cervix di belakang kepala, jadi seperti di anak ayam, jadi sama saja. Kalau itu pemeliharaannya orientasinya untuk apa itu petelur ya, tentunya nanti program vaksinasinya akan berulang terus sampai katakanlah itik itu akhir ya. Katakanlah kalau flu burung tergantung daerahnya rawan atau tidak. Kalau daerahnya itu sangat rentan, sangat rawan, sering terjadi katakanlah seperti itu, maka vaksin flu burungnya saudara lakukan 3 bulan sekali ya. Tapi kalau mungkin tidak begitu, mungkin 6 bulan sekali katakanlah seperti itu tidak apa. Tapi kalau mungkin tidak pernah istilahnya muncul lagi ya, saudara mungkin setahun sekali tidak apa-apa. Artinya berarti sekali saja cukup ya. Tapi sekali lagi itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi ini ilmu tidak mutlak, tidak seperti matematika ya, tapi harus mengikuti sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi sekali lagi untuk vaksin saya sangat rekom gunakan AI itu oke. Tapi kalau ND ya itu tadi silakan, karena yang beredar adalah ND-nya ayam dan yang digunakan ND ayam itu adalah Paramyxo 1. Sedangkan di itik yang menyerang adalah Paramyxo 4, 6, 8 dan 9 ya. Lanjut. Kita berikan juga vitamin sehingga itik itu tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Tahap ke-6 yang harus diperhatikan juga adalah sama seperti di ayam. Jadi sebelum, saat, dan sesudah vaksinasi sebaiknya adalah diberikan vitamin. Ya tentunya vitamin apa? Vitamin elektrolit atau vitamin kalau peternak bilang adalah vitamin anti stres ataupun mungkin vitamin dalam bentuk tunggal, vitamin C seperti itu. Jadi silakan digunakan itu. Pencatatan atau yang biasa disebut recording. Pencatatan dari DOD datang dengan berat badan. Kemudian setiap minggunya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu sampai panen, berapa berat badan yang dihasilkan. Jadi setiap minggu harus ditimbang berapa pakan yang diberikan. Karena itu nanti untuk mencatat performance atau hasil dari bagaimana kita memelihara. Tahap terakhir yang harus kita terapkan di dalam hati adalah bahwa yang pertama, Putra Perkasa sudah menghasilkan bibit yang baik untuk dipelihara. Kemudian membuat pakan yang baik juga sebagai pakan yang sesuai dengan nutrisi itik yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia itu di bagian peternak sendiri. Bagaimana sumber daya manusia itu atau sebagai yang memelihara, bagaimana cinta terhadap itik, bagaimana cinta terhadap lingkungan, sehingga setiap hari kita bisa membuat itik itu nyaman dan kita berharap dapat panen yang terbaik. Itulah yang membuat selalu peternak itu akan punya rasa saya akan beternak lagi, saya akan beternak lagi, saya akan beternak lagi.
Terima kasih. Demikianlah anakku ya, jadi pemeliharaan itik, tapi saya ingatkan ya, walaupun nanti dikuliahkan teori dapat ya, seperti di penggunaan pakan tadi disampaikan walaupun tidak disebutkan. Jadi mungkin penggunaan pakan untuk di itik saudara mungkin ikuti dari SNI ya, terutama karena itik kan begini, walaupun di pakan komersial ada, tapi biasanya peternak-peternak itu sering banyak membuat suatu formulasi tersendiri ya. Memang itik itu punya keunggulan tadi, daya tahan penyakitnya lebih tinggi daripada ayam. Kemudian kemampuan untuk memanfaatkan pakan-pakan istilahnya itu yang kandungan gizinya rendah itu bagus, katakanlah, atau katakanlah pakan-pakan apkir dari roti-roti apkir dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Tetapi mungkin paling tidak ikutilah standar SNI 2006 misalnya ya, kalau menggunakan pakan. Jadi misalnya contoh untuk pakan-pakan itik yang kan baginya sama seperti di kalau layer ya, orientasi misalnya layer. Kalau saudara orientasinya layer, jadi menghasilkan telur, saudara mungkin bisa sama seperti di ayam petelur ya. Ada fase starter, grower, dan layer kalau 3 ya, seperti itu. Tetapi kalau saudara orientasinya untuk menghasilkan daging, ya saudara mungkin bisa starter dan finisher. Kalau menggunakan pakan starter, saudara mungkin ikutilah seperti di ayam broiler ya, tapi mungkin agak terus sedikit tidak apa-apa. Misalnya seperti di SNI adalah standarnya starter itu adalah 18% ya. Tapi kalau broiler kan 19% ya. Broiler kan 19%. Ini adalah 18%. Saudara bisa mengikuti 18% minimal proteinnya, misal seperti itu. Kemudian kalau misalnya di fase finisher ya misalnya seperti itu ya, saudara mungkin bisa gunakan 18% lah paling enggak sesuai dengan standar, sedangkan starternya mungkin 19% ya, ataupun sama enggak apa-apa ya, karena tadi kan itik memang punya kemampuan yang lebih untuk memanfaatkan yang mungkin tanda petik yang istilahnya nutriennya tidak sebagus seperti di ayam komersial ya, seperti itu. Kemudian kalau saudara itu orientasinya untuk menghasilkan telur ya, kalau fase grower itu kebutuhannya lebih rendah ya, jadi kebutuhannya adalah lebih rendah ya. Jadi menurut SNI adalah sekitar 14% ya, 14%. Kalau di di ayam petelur kan standarnya kan 16% ya, 16% untuk layer. Tetapi kalau di fase layer ya, nanti fase layernya saudara nanti 15% misalnya seperti itu. Jadi memang sama seperti di ayam, di itik pun juga begitu. Kalau fase grower cenderung proteinnya yang rendah, jadi starter itu tinggi, kemudian grower lebih rendah, kemudian fase layer lebih tinggi sedikit. Jadi di tengah-tengah antara grower dan starter, paling tinggi proteinnya adalah di fase starter ya. Jadi sama seperti di ayam, sama seperti itu. Jadi waktu starter tinggi, paling tinggi, kemudian grower turun, kemudian naik lagi di layer di tengah-tengahnya ya, posisinya seperti itu. Itu adalah kurang lebihnya seperti itu untuk di pakan anak-anakku semuanya. Berikut kita lihat video berikutnya ya. Mari kita lihat bersama. Baik, setelah kita tadi membeli bibit bebek, tahap yang selanjutnya adalah menyiapkan kandang atau tempat tinggal sementara bagi anakan bebek-bebek ini selama kurang lebih sampai usia 1 minggu. Jadi untuk kandang yang dibutuhkan untuk anakan bebek, jadi seperti saudara lihat di contoh ini ya, contoh broodingnya ini kan masa brooding. Jadi seperti di ayam komersial itu sama ya, pada entah itu broiler, layer, itik itu sama seperti ini. Saudara lihat ini masa brooding, masa indukan, masa butuh pemanas, masalah seperti itu. Saudara mungkin sama seperti saya komentari waktu di broiler awal itu, kalau mungkin baru 1 sampai 3 hari kata seperti itu ya, karena anak itik belum mengenal ataupun anak ayam belum mengenal, mungkin lebih bagus di atasnya liter atau alas kandang atau sekam ini ya, sekam ini
Bisa saudara kasih kertas ya, atau koran ya, kertas koran seperti itu supaya anak itik tidak memakan yang di sini. Dan kalau saudara perhatikan dari sini kelihatan kosong ya, artinya itu kalau saudara perhatikan hanya nampak yang utama adalah broodernya, pemanasnya dalam hal ini hanya lampu listrik pijar. Kemudian tempat pakan, tempat minum ini sangat minim, dia sangat minim. Artinya perbandingannya itu tidak sebanding. Saya ingatkan kepada anak-anakku semuanya ya, nanti ikutilah mungkin standarnya seperti di ayam ya, perbandingan jumlah dengan jumlah populasinya dengan jumlah tempat makan, tempat minum, ikuti di ayam aja enggak apa-apa. Itu lebih bagus ya daripada contoh seperti ini. Ini yang contoh yang mungkin kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi saudara mungkin tiru, sehingga otomatis ini sebetulnya kalau dari luas mungkin ya bisa saja kurang, karena kan ditambahi dengan tempat makan, tempat minum yang mungkin agak banyak, sehingga otomatis tentunya ini perlu diperluas. Dan supaya panasnya itu tidak begitu istilahnya itu terbuang ya, karena terlalu luas ruangan ya, seperti di ayam ya, disekat dalam gitu loh. Jadi ada suatu tirai dalam, ada tirai di dalam ya, supaya panasnya itu tercapai. Jadi saudara nanti akan lihat bagaimana anak itu ini kedinginan. Ini kan dari sini aja sudah kelihatan nyumpel atau berjubel ya, kalau yang dari Malaysia tidak paham nyumpel, berjubal ya, berdesakan ya. Usia 0 sampai 1 minggu adalah di sini kita buatkan ukuran kandangnya sekitar 120 kali 1 meter. Jadi panjangnya 120 dan lebarnya 1 meter. Kemudian untuk tingginya itu sekitar 40 cm. Tujuannya adalah agar anakan entok ini tidak melompat, dan juga untuk menghindari dari binatang-binatang yang lain. Hal-hal yang perlu dicermati ketika membuat kandang anak-anakku itu ya, jadi seperti contoh di sini tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk evaluasi dari contoh pemeliharaan masa brooding di video ini ya, tadi ya saya komentari. Pertama, koreksinya mungkin di atas liter ada kertas atau koran yang menutupi. Yang kedua, mengenai jumlah tempat makan, tempat minum kurang ya. Demikian juga dari sumber panasnya ini kurang ya, kurang panas. Kalau sudah perhatikan, anak itik bergerombol di bawahnya pemanas secara umum. Jadi berjubel di sini, sehingga otomatis adalah kesannya anak itik kurang mengalami kedinginan ya, jadi kurang panas ya. Jadi kurang panas sehingga otomatis kesannya akan berjubel seperti apabila ini. Kita memperhatikan hal-hal yang semacam tadi. Ini, ya. Ini gambaran berarti adalah intinya berikan tempat yang nyaman, pakan yang cukup, dan lihat ya, dia langsung jaga kondisi ya. Kandang, dalam artian entah itu kalau pemanasnya itu cocok, dia itu otomatis tidak sampai seperti ini ya. Makanya mungkin yang bagus itu pakai menggunakan itu, seperti di ayam itu ya, menggunakan sumber gas LPG ataupun minyak itu kuat. Kalau lampu gini memang kurang begitu kuat ya, kurang begitu kuat. Ya berarti harus butuh lebih banyak sebetulnya, lebih banyak lampu ya, lebih banyak lampu. Dan mungkin bisa menggunakan yang wattnya besar sekalian, yang 100 katakanlah gitu, 100 watt ya, seperti itu. Baik, itu ya dari gambaran brooding, koreksi dari contoh ini, saudara bisa melakukannya seperti gambaran di ayam. Kemudian berikutnya ya, di video berikutnya kita lihat contoh untuk pemeliharaan di ternak bebek packing kini banyak digandrungi oleh banyak peternak. Karena beternak bebek packing sangat mudah dilakukan, mulai dari perawatan dan pemberian pakan. Terlebih kini permintaan akan bebek packing petelur dan bebek packing pedaging semakin meningkat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara ternak budidaya bebek packing. Berikut selengkapnya. Pemilihan bibit bebek packing. Bibit atau anakan bebek packing yang akan diternaklah haruslah dalam kondisi yang baik dan sehat.
Karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas daging, telur, dan juga anakan nantinya. Jika Anda ingin beternak bebek untuk diambil dagingnya, maka disarankan untuk memilih bibit jantan saja. Hal tersebut karena bibit bebek Peking jantan memiliki pertumbuhan sangat cepat alias cepat besar dan harganya juga lebih murah dibandingkan dengan bebek Peking betina. Jadi memang kalau untuk di istilahnya itu cepat pertumbuhannya, baik itu ayam, itik ataupun ternak secara umum ya, sekali lagi ternak secara umum ya. Walaupun memang ada satu khusus karena ternak yang tidak umum, tapi secara umum biasanya adalah jantan adalah pertumbuhannya lebih cepat ya. Makanya disarankan tadi memang seperti disampaikan di video ini ya, itu paling cepat memang menggunakan itik jantan itu lebih cepat pertumbuhannya ya. Jadi kalau contoh seperti itik Peking ini ya, itik Peking yang pedaging ini seperti katakanlah ayam pedaging atau broilernya itik ya. Jadi dia itu dalam waktu yang tidak lama itu beratnya tinggi ya, katakanlah kalau di ayam itu kan 34 atau 35 hari kan sudah 2 kilo lebih ya, seperti itu. Bahkan 30 lebih sedikit aja sudah 2 kilo ya, tergantung pemeliharaannya. Tapi kalau di itik Peking ini ya sekitar itu ya, katakanlah 35-40 ya, hampir 2 kilo ya. Memang tidak sebesar di ayam tapi ya hampir mirip lah. Tapi ini yang istilahnya itu di pedaging yang pertumbuhannya cepat ya ini Peking ini cepat ya. Persiapan kandang bebek Peking. Untuk membuat kandang bebek, pertimbangkan terlebih dahulu modal yang Anda miliki. Jika Anda memiliki modal yang besar, Anda dapat mempersiapkan kandang panggung untuk bebek. Karena jenis kandang tersebut sangat mudah dirawat. Dengan menjaga kebersihan kandang, maka kesehatan bebek Peking dapat terjaga dengan baik. Namun jika modal yang Anda miliki tidak terlalu besar, Anda dapat membuat kandang non-panggung. Namun jika Anda menggunakan jenis kandang non-panggung, Anda harus melapisi lantai tanah kandang dengan pasir, kapur, ataupun sekam padi. Pemberian pakan bebek Peking. Agar bebek dapat lebih cepat tumbuh besar dan cepat dipanen, maka perlu dilakukan pemberian pakan yang bergizi dan berkualitas. Karena pakan merupakan faktor penting untuk menunjang hal tersebut. Pakan yang diberikan pada bebek pedaging dapat berupa bekatul atau dedak, bekicot, tepung cangkang, tepung ikan, tepung jagung, tepung bulu unggas, dan lain sebagainya. Cara merawat bebek Peking. Fase starter 1-60 hari. Perawatan yang dilakukan pada bebek yang masih berumur 1-60 hari diantaranya. Bebek dirawat dalam kandang khusus yang dilengkapi dengan pemanas. Karena pada umur 1-14 hari anakan bebek tidak tahan dengan dingin karena belum tumbuh bulu merata di seluruh tubuhnya. Setelah berumur 14 hari anakan bebek Peking sudah dapat menahan hawa dingin. Jadi kandang tidak perlu diberi pemanas. Kandang pemeliharaan anakan ini dapat berupa kandang postel ataupun kandang box. Kandang box digunakan untuk memelihara anakan yang berumur 1-14 hari. Sedangkan kandang portal dapat digunakan untuk anakan yang berumur 15-60 hari. Kapasitas kandang pada fase ini yaitu sekitar 10-15 ekor per meter persegi. Pakan yang diberikan berupa pakan khusus dengan kandungan protein sekitar 19% hingga 21%. Kalau seperti contoh tadi ya, seperti saya sampaikan tadi mungkin berbeda ya. Jadi silakan saudara gunakan proteinnya berapa, tapi standar seperti yang saya sampaikan tadi adalah standar minimal ya, minimal. Jadi kalau mungkin lebih tinggi seperti katakanlah disamakan broiler ya silakan ya. Tapi semuanya kita harus bisnis itu dihitung sesuai dengan profitabilitasnya. Jadi berapa cost yang dikeluarkan, kemudian berapa revenue yang akan didapatkan, sehingga diharapkan bisnisnya tadi tetap adalah profit ya. Semuanya kembali kepada saudara hitung-hitungannya, kemudian juga dilihat dari performanya secara keseluruhan. Makanya seperti disampaikan tadi, recording sama seperti di broiler ataupun layer,
sarankan ataupun di bisnis apapun saudara harus ada recording. Setelah berumur 60 hari, bebek dapat dipindah ke kandang pertumbuhan. Fase grower 61-150 hari. Perawatan bebek packing yang dilakukan pada fase pertumbuhan ini perlu diperhatikan. Kalau diceritakan oleh video yang diterjemahkan oleh Mbah Google ini, jadi tadi judulnya kan packing kan pedaging, ini kok cerita petelur Pak lah, ini berarti mungkin orientasinya packing yang nanti menghasilkan telur dan anaknya nanti ya, ditetaskan untuk menghasilkan anak. Jadi ini mungkin untuk ke arah katakanlah gampangannya seperti kalau di ayam komersial atau final stock ini mungkin parent stocknya katakanlah seperti itu. Jadi sama kalau broiler ataupun layer yang parent stock atau GPS-nya green parent stocknya tentunya nanti dia melalui fase yang namanya starter, grower, layer atau starter, grower, pre-layer, layer seperti itu. Tetapi kalau memang orientasinya hanya menghasilkan daging saja, artinya tidak untuk dikembangbiakan lagi, ya berarti cukup starter dan finisher ya. Kalau seperti itu ya mungkin dipelihara mungkin sekitar sampai 35-40 hari di packing tadi ya. Tapi kalau yang lama seperti ceritanya tadi berarti orientasinya untuk menghasilkan telur yang tentunya nanti akan ditetaskan dan menghasilkan DOD berikutnya. Karena pada fase ini bebek packing betina dan jantan nantinya akan menjadi pengganti bibit. Pilihlah bibit pengganti yang unggul, baik jantan ataupun betina, dengan perbandingan 1 jantan dan 4 betina. Kapasitas kandang. Kalau dari contoh ini tadi disebutkan 1 pejantan, 4 betina. Seperti saya rekomendasikan sebelumnya ya, seperti di ayam, saudara boleh 1-10 enggak apa-apa ya. Ataupun 1:5 silahkan. Semuanya itu kembali ke tadi hitung-hitungan ya. Kalau memang 1:10 artinya 1 jantan 10 betina, risiko untuk telur zong itu memang semakin besar. Telur yang kosong atau infertil akan semakin besar. Tetapi dari kacamata untuk efisiensi bisnis ya, karena IT ini adalah yang jantan sama seperti di ayam ya, makannya itu porsi pakannya itu lebih banyak ya. Jadi kalau semakin banyak jantan ya sudah harus memperhitungkan secara bisnisnya lebih efisien mana ya. Tapi memang dari segi kalau semakin kecil artinya 1 pejantan, 4 atau 5 betina, berarti kan risiko untuk infertilnya telur yaitu semakin kecil ya, semakin kecil karena telurnya secara umum akan lebih banyak yang terbuai atau telur fertil akan menjadi telur-telur yang fertil atau subur ya. Pada fase ini yaitu sekitar 6-8 ekor per meter persegi. Fase bertelur 5-6 bulan. Bebek packing yang telah berumur 5-6 bulan sudah siap untuk memproduksi telur. Bebek ini ditempatkan pada kandang khusus, yaitu kandang itik dewasa. Kandang yang digunakan untuk memelihara bebek packing yang siap bertelur perlu dilengkapi dengan tempat bertelur. Demikian video ulasan tentang panduan sukses cara ternak bebek packing bagi pemula. Jadi itu ya anak-anakku untuk pemeliharaan itik ya. Jadi pada prinsipnya seperti saya sampaikan di awal tadi, mirip lah seperti di ayam ya, tinggal modifikasi. Memang perbedaannya itik adalah ternak yang secara insting menyukai air ya. Tetapi ya dengan di model pemeliharaan secara intensif ataupun semi intensif ya, cenderung adalah dengan tanda petik kering ya. Jadi kering artinya air minum tetap ada, semuanya sama seperti di ayam. Air minum adalah kebutuhan yang sangat vital, tetap ada. Cuma tidak seperti di alam bebas ya, katakanlah untuk fasilitas berenang dan sebagainya tidak dinampakkan di sini. Artinya karena orientasinya adalah intensif ya, jadi memang lebih bagus mengurangi untuk energi yang terbuang ya, untuk mandi-mandi dan sebagainya. Makanya kalau katakanlah seperti di sistem postal ya, nanti tempat minumnya katakanlah tersendiri ya, supaya
kalau tumpah air itu tidak menggenang ataupun mungkin banyak akan membanjiri lantai. Biasanya kalau di model safe postal ini tempatnya khusus, tempat air minumnya, di mana kalau tumpah itu di bawahnya ada saluran yang langsung bisa membuang air yang tumpah ya. Karena memang seperti saya sampaikan tadi, itik adalah ternak air, artinya suka dengan air ya. Dan saya ingatkan, itik memang tidak suka mengerami telurnya ya. Itik secara umum tidak suka tidak ada istilahnya itu insting untuk mengerami telurnya. Biasanya yang itik yang suka mengerami telurnya adalah itik yang berjenis itik Manila atau yang orang Indonesia bilang entok ya. Itu adalah yang punya naluri insting untuk mengerami ya. Jadi mungkin kalau saudara untuk di istilahnya itu dikembangbiakan seperti model tadi, untuk bibit ya berarti saudara harus perhatikan bagaimana mempersiapkan mesin tetas ya, sama seperti di ayam lah, penggunaan mesin tetas, cuma nanti tentunya waktu untuk penetasannya adalah lebih lama ya. Itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan anak-anakku semuanya ya. Sorry keputus mau mencet keliru ya. Ini ya. Berikutnya kita lihat yang berikut. Saya nama Azhadi, asli dari Kabupaten Blitar. Kami awalnya karena tidak punya pekerjaan yang tetap, kami memang mantan dari penggembala itik. Biasanya sehari-harinya di sawah karena menggembala itik. Terus saya punya inisiatif, saya inovasi pada bebek yang dikandangkan. Tadinya kami juga di umbaran di bawah itu kelihatannya sudah baik, tapi setelah saya berinovasi, ternyata bebek di baterai seperti ini telurnya jauh lebih baik. Jauh lebih baik seperti ini. DUD itu saya kandangkan sampai umur pelihara sampai umur 2 bulan. 2 bulan saya masukkan baterai ini. Dari beberapa percobaan kami, eksperimen kami, yang terbaik umur 0 sampai 2 bulan, baru setelah 2 bulan dimasukkan baterai ini. Hasilnya lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat bertelur. Mulai bertelur biasanya setelah umur 4 bulan mulai bertelur. Dan produksi bisa maksimal, biasanya produksi puncak 90% itu biasanya sampai bisa 1 tahun. Permasalahannya rata-rata kan begini, kalau baterai itu mahal, singkat saja jawabannya. Kalau Bapak ingin pelihara bebek 200 ekor di bawah, lebih baik pelihara 100 ekor, yang untuk beli 100 ekor itu untuk kandang. Itu hasilnya jauh lebih baik daripada pelihara yang 200 ekor di bawah. Jadi itu anak-anakku ya. Jadi seperti disampaikan Bapak tadi ya, bahwasanya yang model kandang baterai hasilnya lebih bagus, betul ya. Jadi seperti disampaikan tadi, secara umum sama seperti di ayam. Jadi kalau di fase bertelur, apakah lebih bagus tetap di kandang postal ya, atau naik ke kandang baterai, kandang individu ya, yang satu kotak isinya 1 atau 2, biasanya di ayam seperti itu. Di itik pun juga bisa seperti itu. Itu memang hasilnya lebih bagus secara produktivitas ya. Seperti sudah saya sampaikan waktu di perkuliahan. Jadi kalau di kandang baterai itu dari segi produktivitas bagus betul, karena kan energi tidak begitu banyak terbuang untuk banyak bergerak ya, karena memang tempatnya terbatas ya. Kemudian dari segi telur itu tidak mudah, resiko pecah itu kecil dibandingkan kalau di sistem postal. Demikian juga
telur akan cepat mudah rusak atau kotor dengan sistem postal. Kalau di kandang baterai kan cenderung telurnya akan bersih, ya, seperti itu dibandingkan dengan yang di bawah, ya. Kemudian kelebihan lain kalau di kandang baterai itu enaknya akan mudah untuk mengontrol ayam ataupun itik apakah kondisinya itu sehat atau tidak. Bisa dilihat dari katakanlah pertama, dilihat dari penampakan mukanya misalnya, ya, seperti itu. Mukanya itu apakah kelihatan lesu, kemudian nafsu makan itu turun, itu kan bisa kelihatan dari itu, yang dari atas dulu, ya. Jadi kalau biasanya kalau sakit kan mesti pucat, kemudian makan ataupun juga minumnya turun, kan kelihatan karena tempat pakannya kan ada di depannya. Otomatis kalau istilahnya itu enggak dimakan kan kelihatan, ya. Beda kalau dengan postal yang enggak mau makan yang mana kan enggak begitu kelihatan, ya, karena bercampur jadi satu. Berikutnya juga dilihat dari kotoran, dilihat ke bawah sekarang. Dengan adanya sistem baterai memudahkan mengontrol dengan melihat bagaimana kotorannya, ya. Jadi kalau kelainan dari kotoran yang berbeda itu bisa nampak, ya, bisa nampak berbeda, ya, dari kotorannya apakah mengalami suatu kelainan, ya, seperti itu. Demikian juga untuk treatment nanti ke arah yang lainnya lebih mudah. Pada prinsipnya memang lebih mudah seperti itu. Tetapi memang kelemahannya kalau di sistem baterai adalah sudah pasti. Tadi sudah disampaikan bapaknya, ya. Contohnya dari kalau melihara daripada 200 di bawah mending 100 di atas, ya. Satunya untuk bangun kandang. Apa itu? Ya, memang seperti itu. Tetapi memang kalau di sistem baterai kan biayanya lebih tinggi untuk membuat tadi, bangun kandang tadi, otomatis harus punya investasinya lebih besar, ya, investasinya lebih besar karena untuk bangun kandang baterai, ya. Dan kejelekan berikutnya adalah melanggar animal welfare, ya, terutama di negara-negara maju. Model sistem baterai sudah mulai ditinggalkan, ya, sudah lama ditinggalkan. Tapi kalau di Indonesia belum, ya, sampai saat ini walaupun undang-undangnya sudah ada tapi belum dilakukan aplikasi di lapangan untuk animal welfare. Tapi saya tidak tahu di Malaysia apakah sistem baterai sudah mulai ditinggalkan atau masih sama seperti di Indonesia, ya. Tapi yang jelas seperti saya sampaikan tadi semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya kalau di postal pasti selain tidak melanggar animal welfare, tentu biaya yang dikeluarkan untuk membangun kandang akan lebih murah, ya. Jadi itu anak-anakku semuanya, jadi sama seperti saya sampaikan di awal. Jadi pada prinsipnya mirip, ya, secara umum seperti di ayam, ya, seperti itu, cuma hanya beda sedikit, ya. Memang itu adalah ternak air, ya, seperti itu. Dan juga jadi program vaksinasi mungkin tidak katakanlah sebanyak atau seketat, ya, katakanlah begitu banyak vaksin kemudian berjejer-jejer, ya, seperti itu terutama di petelur, ya, sudah dapat di teori itu, ya, itu banyak sekali, ya, macamnya dan juga waktunya begitu berjajar, ya, katakanlah seperti itu. Tapi di itik saudara mungkin lebih agak simpel. Memang sekali lagi itik adalah yang lebih tahan terhadap penyakit, ya. Dan mungkin seperti saya sampaikan tadi, mungkin ND mungkin menurut saya tidak harus, tidak apa-apa, ya, karena memang beda, ya, serogrupnya sudah berbeda vaksinnya, ya. Demikian anak-anakku semuanya praktikum tentang itik pada pagi hari ini, ya. Sebelumnya saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada para YouTuber yang videonya saya ambil untuk pembelajaran kepada anak-anakku semuanya. Semoga apa yang saudara sharingkan yang kemudian saya ambil alih, saya ambil kemudian saya putar ulang, semoga dicatat sebagai amal ibadah saudara dan juga tentunya saya. Demikian, ya, sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat menonton, selamat untuk dipelajari dan dipahami. Terima kasih.